Ya, kalau sekarang Budi Ari seperti ketakutan, seperti tidak mau merespon, tidak mau berani komentar apa-apa, dan ketika ditanya sama wartawan terkait rekaman yang viral itu, meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di sosial media, itu kan hanya ngeles gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini beberapa orang kader PDI Perjuangan akhirnya melaporkan Budi Ari ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik. Karena sebelumnya beredar rekaman viral sekali suara Budi Ari yang menyebutkan bahwa otak dari judol ini adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Entah itu otak dari operasi judi online atau otak dari framing atau fitnah dari surat dakwaan jaksa yang kemudian menyeret Budi Ari dan disebutkan bahwa Budi Ari mendapatkan fee sebesar 50% dari pengamanan website judi online. Itu tidak terlalu jelas, tapi intinya Budi Ari dalam rekaman tersebut menyebut PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Saya akan bongkar semuanya, kata Budi Ari dalam rekaman tersebut. Dan hari ini, karena ini sudah beredar viral di masyarakat, kader-kader PDI Perjuangan akhirnya melaporkan Budi Ari dan ini akan menjadi satu kasus baru sendiri. Jadi judi online itu satu kasus dan ini kasus yang berbeda, yakni pencemaran nama baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari pernyataan Budi Ari ketika dia sudah masuk dalam surat dakwaan jaksa, itu Budi Ari sebenarnya tidak terlalu yakin juga untuk menyebutkan pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam pengamanan atau operasi judi online. Kalau kita ngelihat dari tingkah atau gaya bicara Budi Ari ketika diwawancara sama Kompas di program Gaspol, dia nggak pede untuk menyebutkan nama PDI Perjuangan. Dia hanya bilang ada partai mitra judol di Senayan, gitu ya. Dia nggak berani menyebut nama PDI Perjuangan. Padahal kalau dia sudah yakin, sudah punya data dan bukti, ya silahkan saja disebut. Gitu. Tapi Budi Ari nggak yakin dengan itu. Makanya kemudian hanya menyebut partai mitra judol dan itu ada di Senayan. Dan pernyataan ini ternyata kemudian tidak hanya membuat PDI Perjuangan yang marah, tapi semua partai, bahkan termasuk Partai Demokrat, itu juga tersinggung dan kemudian meminta agar jaksa segera memproses Budi Ari secepat-cepatnya. Karena dalam surat dakwaan jaksa yang sudah pasti berdasarkan fakta dan bukti di lapangan, seharusnya itu sudah cukup untuk kemudian menjerat Budi Ari. Jadi bahkan Demokrat yang sebenarnya dalam suasana politik biasanya berbeda atau bertolak belakang jauh sekali dengan PDI Perjuangan, tapi untuk kasus ini Demokrat juga ikut meminta agar Budi Ari segera diproses. Jadi mungkin karena saking tersinggungnya gitu, karena dianggap semua partai itu menjadi tersangka dari mitra judi online hari ini yang ada di Senayan. Nah, Budi Ari sendiri dalam pandangan saya ketika dia menyebut nama PDI Perjuangan dan Budi Gunawan itu sebenarnya hanya kemarahan sesaat gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak terima nama dia diberitakan di banyak media, tapi kemudian dia tidak bisa protes kemana-mana, hanya bisa protes kepada salah satu media online yang secara pembaca sebenarnya kecil, tapi dia pengen menunjukkan atau ingin melampiaskan kemarahannya. Budi Ari itu cuma pengen ada satu sosok atau korban yang bisa dia omelin. Makanya kemudian dia sampai marah-marah sampai sebegitunya. Dan tujuan lainnya sebenarnya ya cuma untuk mengalihkan isu kayaknya gitu. Karena saya sangat yakin Budi Ari tidak benar-benar menuding Budi Gunawan atau PDI Perjuangan sebagai otak dari masalah judi online di Indonesia. Karena bagaimanapun suka nggak suka itu nggak ada hubungannya. Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan itu berbeda. Dan kemudian Budi Gunawan hari ini menjadi Menko Polkam. Dan itu juga sekali lagi menegaskan bahwa dia bukan bagian dari PDI Perjuangan. Sehingga ketika Budi Ari menyerang Budi Gunawan dan sekaligus PDI Perjuangan dalam satu ucapan, ini menunjukkan nampak ada kemarahan yang tidak terkontrol, ada sebuah kepanikan yang dia coba ingin mengalihkannya kepada pihak lain. Karena Budi Ari pada intinya dia nggak suka dalam surat dakwaan jaksa itu ada nama dia. Dan kemudian dia coba mengalihin isu tuh. Ya berharap gitu ya dengan penyebutan nama Budi Gunawan atau PDI Perjuangan itu netizen bisa ikut meramaikan, bisa ikut gendangnya si Budi gitu. Bisa ikut kemudian mempercayai apa yang disampaikan oleh Budi Ari. Dan kemudian kalau ini bisa dipercaya sama netizen atau sama buzzer-buzzernya Projo gitu ya, itu kan berharap agar isu ini jadi dilempar kepada PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Tapi
sayangnya entah karena buzzernya nggak cukup bensin atau gimana gitu ya. Sayangnya pernyataan Budi Ari dan Projo ini itu tidak disambut positif oleh semua pihak gitu. Ya mungkin ada buzzer-buzzer sedikit yang kemudian memunculkan, tapi itu tidak bisa disambut sama masyarakat karena orang-orang jadi nggak ada yang percaya dengan apa yang disampaikan sama Budi Ari, sehingga isu yang mungkin awalnya punya niatan untuk dialihkan sampai sekarang itu sama sekali tidak dialihkan. Bukan karena orang-orang tidak pro dengan Pak Jokowi, bukan karena orang-orang tidak anti dengan PDI Perjuangan gitu, karena itu kan segmen atau harapan Budi Ari ketika mengucapkan itu. Berharap ada orang-orang yang anti PDIP atau orang yang pro dengan Jokowi, pro dengan Gibran. Ketika Budi Ari menyampaikan, wah ini otaknya adalah PDIP dan Budi Gunawan, berharap semua kelompok-kelompok ini bisa menyerang PDI Perjuangan atau Budi Gunawan. Tapi ternyata nggak ada. Tapi itu bukan salah mereka, bukan karena mereka nggak anti PDIP, bukan karena mereka nggak pro dengan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu semua saya lihat, sekalipun orang-orang yang anti dengan PDIP, sekalipun orang-orang sangat pro dengan Jokowi, tapi dua kelompok yang berseberangan ini, itu sama-sama sepakat bahwa mereka tidak pro dengan Budi Ari. Jadi, ya meskipun mereka pro dengan Jokowi, nggak pro sama Budi Ari gitu. Begitu juga dengan orang-orang anti PDIP. Mereka mungkin nggak suka dengan PDIP, tapi ketika yang menyerang adalah Budi Ari, ternyata mereka lebih nggak suka sama Budi Ari. Lebih anti dengan Budi Ari. Sehingga isu yang coba dimainkan atau coba dihembuskan oleh Budi Ari lewat suara rekaman itu nggak kemakan. Orang-orang nggak percaya, dan kemudian ini terlihat sangat jelas sekali publik itu nggak ada yang mau mendukung Budi Ari. Nah, setelah situasinya seperti itu, makanya kemudian Deddy Sitorus kemarin menanyakan harta kekayaan Budi Ari. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Deddy Sitorus ini, sindiran semacam itu sudah banyak sekali ditanyakan oleh netizen. Emang disindir banyak orang Budi Ari ini gitu ya. Dan Deddy Sitorus mempertebal untuk kemudian menanyakan dari mana kekayaan Budi Ari yang sampai ratusan miliar rupiah itu kerja apa gitu. Dan itulah yang semakin terbentuk di opini atau diskusi publik di sosial media, yang juga kemudian tambah banyak orang menanyakan hal yang sama. Ini Budi Ari gimana? Kok bisa tiba-tiba kaya? Dan setelah periode-periode serangan ini, setelah Deddy Sitorus menyenggol Budi Ari terkait kekayaannya, dan kemudian setelah beberapa kader PDI Perjuangan juga merespon dan ternyata Budi Ari tidak ada reaksi sama sekali, itu menunjukkan bahwa Budi Ari sepertinya cukup ketakutan gitu. Dia kayaknya juga nggak pede itu ketika kemudian dikejar dan ditanyakan apakah yang dimaksud dengan partai mitra judul itu PDI Perjuangan gitu. Budi Ari nggak bisa jawab itu. Jadi makanya kemudian dia diam saja ketika rekaman itu sudah beredar di mana-mana, dia tidak bisa bereaksi apa-apa meskipun sudah disenggol kekayaannya sama Deddy Sitorus. Dan karena dia kelihatan ketakutan, kelihatan diem gitu ya, makanya sekarang kemudian beberapa kader PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari ke Bareskrim. Ya karena dia kelihatan ketakutan. Semakin Budi Ari kelihatan ketakutan, semakin dia tidak berani berbicara atau bereaksi, ya semakin orang-orang PDI Perjuangan akan melawan Budi Ari gitu. Tapi kalau Budi Arinya keluar-keluar berani membongkar, ya mungkin beberapa kader PDI Perjuangan harus mikir-mikir. Jangan-jangan ini memang ada kasus gitu ya, yang mungkin mereka tidak ketahui. Tapi karena sekarang Budi Arinya ketakutan dan kelihatan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya yang beredar viral itu, makanya kader-kader PDI Perjuangan ya kompak untuk menyampaikan perlawanan. Jadi ya ini sebenarnya adalah teori atau psikologi standar gitu ya. Ketika lawan kita kelihatan tidak berdaya gitu ya, kelihatan mulai ragu-ragu atau ketakutan, wah lawannya ya semakin apa ini? Kalau kita menjadi lawannya, kita semakin jadi percaya diri untuk menghabisi gitu. Dan itulah yang terjadi hari ini antara PDI Perjuangan dengan Budi Ari. Ya meskipun PDIP menegaskan bahwa ini adalah aksi atau laporan dari kader-kader perorangan, bukan mengatasnamakan partai politik atau partai PDI Perjuangan. Tapi perasaan orang-orang yang tersinggung hari ini dari beberapa orang kader PDI Perjuangan itu
sudah cukup mewakili dan itu sebenarnya sudah cukup untuk kemudian diproses secara hukum atau diproses di Bareskrim. Artinya, kalau Budi Ari sampai sekarang ini semakin diam, semakin dia tidak bisa bersuara, semakin dia tidak mau merespon, ya mungkin beberapa hari ke depan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai juga akan melaporkan Budi Ari untuk kasus pencemaran nama baik. Dan ini kalau sampai partai politik yang melaporkan itu rasanya efeknya akan jauh-jauh lebih berat dibandingkan hanya laporan perorangan. Karena kalau laporan perorangan itu kan hanya antara kader PDI Perjuangan dengan Budi Ari, hanya antar dua orang ini. Tapi kalau satu partai melaporkan Budi Ari, ini konsekuensinya akan sangat-sangat berat sekali. Bukan soal kasus hukumnya saja, tapi efek politiknya setelah itu. Mungkin habis itu ya Budi Ari udah selesai. Karena kalau PDIP sudah melaporkan, maka nggak akan ada partai yang mau menerima, ya mungkin kecuali PSI. Tapi kan PSI ya gitu-gitu. Dan setelah itu ya Budi Ari nggak akan bisa diterima oleh siapapun, dan siapapun nanti presidennya itu juga akan sulit sekali gitu. Karena siapapun presiden di Indonesia pasti butuh dukungan partai mayoritas atau partai politik yang besar di Indonesia, dan salah satunya tidak bisa dihindari adalah PDI Perjuangan. Dan PDIP sebagai sebuah partai, ya mereka kan sangat solid berkoordinasi dengan partai-partai yang lain, sehingga meskipun di pemilu mereka berkompetisi, tapi di sisi lain mereka menjadi satu bagian yang tak terpisahkan sebagai sesama partai politik yang ada di Indonesia. Sehingga kalau ada orang satu di blacklist sama PDI Perjuangan, misalkan Budi Ari gitu ya, itu partai-partai lain juga pasti akan sungkan untuk kemudian dekat-dekat dengan Budi Ari gitu. Karena ya nanti akan kelihatan seperti orang yang pro dengan Budi Ari, dan itu akan membuat suasananya menjadi tidak nyaman. Nah, efek atau laporan dari partai politik ini akan jauh lebih berat, dan itu yang mungkin akan membuat Budi Ari jadi semakin tertekan. Tapi ya bagaimanapun PDI Perjuangan sebagai sebuah partai masih membuka peluang komunikasi atau pintu klarifikasi atau mencabut pernyataan atau permintaan maaf atas apa yang sudah disampaikan oleh Budi Ari. Dan kalau itu tidak dimanfaatkan, ya mungkin PDI Perjuangan juga akan melakukan laporan secara resmi kepada Budi Ari. Nah, ya nggak tahu gitu. Ini dalam situasi yang seperti ini, apakah ini sudah dalam hitung-hitungannya Budi Ari, atau jangan-jangan memang itu yang diharapkan sama Budi Ari. Ya karena kalau PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari ke Bareskrim terkait tudingan soal surat dakwaan jaksa atau masalah atau kasus judi online di Indonesia, ini kalau sampai diproses gitu ya, yang kena rasanya nggak cuma Budi Ari. Yang di atasnya Budi Ari bisa kena gitu. Kalau PDI Perjuangan sebagai sebuah partai yang melaporkan, karena tekanannya akan jauh lebih besar, dan ya kasus ini tidak hanya akan menjadi satu kasus pencemaran nama baik gitu. Ini benar-benar akan dikuliti sampai habis gitu. Jadi ya kalau sekarang Budi Ari seperti ketakutan, seperti tidak mau merespon, tidak mau berani komentar apa-apa, dan ketika ditanya sama wartawan terkait rekaman yang viral itu, meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di sosial media, itu kan hanya ngeles gitu. Budi Ari itu hanya nggak mau bertanggung jawab saja gitu. Dan dalam situasi yang seperti ini kita bisa melihat akhirnya siapa yang sebenarnya benar dalam kasus ini. Tanpa proses hukum atau persidangan, kita sebenarnya sudah bisa menilai gitu. Orang yang kelihatan ketakutan, yang tidak bisa menjawab itu kan kelihatan kalau dia punya beban untuk menjawab seperti yang pernah dia sampaikan di rekaman yang beredar viral itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.